Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, selamat malam. Selamat menikmati sesuatu yang untuk mengantarkan tidur kita. Mari kita berdoa bersama bagi yang mau tidur. Bagi yang masih belum tidur, kita ngobrol seputar melanjutkan kajian siang hari tadi, membentuk keluarga yang harmonis. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita aktivitasnya diberikan kelancaran, rezekinya diberikan keberkahan oleh Allah. Dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, seperti kajian di siang tadi, bahwa salah satu aktivitas yang terkecil dimulai dari berpamitan, bermulai dari salam, bersalaman, kemudian mengecup kening si istri, kemudian kita memeluk istri, mencium istri, dan lain sebagainya. Masuk keluar rumah, ucapkan salam seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sahabat, rumah tangga tidak terlepas dari yang namanya masalah. Rumah tangga tidak bisa selalu berjalan di atas rel yang mulus. Selalu ada jalan-jalan yang bergeronjal, ada gelombang-gelombang kehidupan, karena kita sedang membangun. Banyak hal yang perlu dipersiapkan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis atau sakinah, mawaddah, warahmah. Sahabat, mungkin di era digitalisasi, para pemuda milenial dalam tahap awal ta'aruf atau perkenalan dengan lawan jenis, ini seringkali terjadi over. Artinya apa? Artinya mereka di dalam ta'aruf itu melebihi batas-batas yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi hal ini juga memicu ketika mereka sampai pada jenjang pernikahan atau membangun rumah tangga yang sesungguhnya, kadang hal-hal yang mesra, hal-hal yang baik itu mereka jadikan waktunya dihabiskan untuk kesenangan-kesenangan itu waktu mereka sedang berpacaran. Oh ya, makasih Mas Yoni Akbar sarannya, terima kasih. Kita lanjutkan. Memang kalau tidak di sistem tanya jawab,
ya kita kayak ceramah Mas Yoni. Tapi mungkin ke depan kita perbaiki lagi. Terima kasih Mas Yoni. Kita kan ngobrol-ngobrol saja, ngobrol bareng, santai. Mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan, kita sharing bersama di dalam tukar wawasan, tukar informasi, mencari hal-hal yang baru, yang lebih baik bagi perjalanan rumah tangga yang tidak pernah bisa diukur kapan selesainya. Karena kita tidak tahu kapan kita juga akan meninggalkan dunia ini. Baik, kita lanjutkan pada kajian seterusnya bahwa dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, pertama kita ingat kata sakinah. Sakinah itu adalah ketenangan. Jadi sebetulnya orang ketika sudah melangsungkan rumah tangga, membangun bangunan rumah tangga, itu sebenarnya mereka sudah melaksanakan yang namanya syariat. Dan syariat itu ketika sudah dilakukan sebenarnya harus membawa ketenangan. Tapi tidak semudah itu. Kita ketika sudah melangsungkan rumah tangga, banyak hari ini perceraian itu karena perselingkuhan. Perselingkuhan itu menjadi sesuatu yang tren saat ini tuh, karena di dalam rumah tangga kita tidak dijadikan sebagai dakwah untuk melaksanakan syariat-syariat agama Islam. Ketenangan ini terjalin ketika saling memahami antara perbedaan antara lelaki dan perempuan. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri kita dengan baik. Lah, maksud mempergauli ini kadang kita salah menafsirkan. Istri dianggap mitra, kadang dianggap bawahan, kadang dianggap partner, dan lain sebagainya. Jadi kadang kedudukan seorang laki-laki sudah mapan, atau katakan seorang pejabat, atau katakan konglomerat, atau mempunyai kemapanan hidup yang luar biasa, sehingga kadang istri ini kayak tugas-tugas yang ia lakukan seperti seorang bawahan. Sebenarnya tidak begitu. Wa ashiruhunna bil ma'ruf itu ai suhbatinna bil jamil. Nek cara orang Jawa ngancani, menemani. Orang menemani selalu mengiringi, beriringan. Berarti kita sejajar. Jangan ada berat sebelah. Ini di dalam rumah tangga. Ketika ada berat sebelah, ini akan terjadi ketimpangan. Maka komunikasi yang baik, komunikasi dibangun. Ketika salah satu pasangan memberikan nasihat, dengarkan, pahami apa yang menjadi tujuan daripada pembicaraan. Ini ada rasa saling menghargai di dalam pemahaman pemikiran. Dan kemudian yang kedua, untuk membentuk keharmonisan, itu kita menghormati perbedaan. Perbedaan karakter dulu ketika kita masih ta'aruf, atau bahasa anak sekarang itu pacaran. Benar, dengan pacaran enggak boleh. Katakanlah ta'aruf. Itu yang dilihat itu yang baik-baik. Yang dilihat itu yang enak-enak.
Tapi ketika sudah melangsungkan membangun rumah tangga, itu mereka baru tahu sifat aslinya, karakter aslinya, kebiasaan aslinya, itu baru tahu. Lah ketika terjadi perbedaan ini, kita harus menghormati, mengkomunikasikan. Karena suatu bangunan rumah tangga yang harmonis, yang kokoh itu tidak akan pernah terbangun dengan kokoh ketika kita miskomunikasi. Tidak terbangun suatu komunikasi yang baik. Jadi pertama komunikasi yang baik, dan kemudian saling menghormati perbedaan. Memahami perbedaan, pengertian terhadap perbedaan, ini yang menjadi modal-modal dasar dalam membangun rumah tangga. Dan kemudian karena rumah tangga itu tidak terlepas daripada konflik, maka bagaimana ketika terjadi konflik ini bisa kita kelola. Sebenarnya konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah tangga itu bagaimana kita memanajemen menjadi sebuah kekuatan baru, menjadi semangat baru untuk menata kehidupan rumah tangga yang lebih baik. Kadang kita tidak, ketika ada konflik, yang satu tidak memahami, yang lainnya tidak menghargai, akhirnya apa? Terjadi perpecahan. Perpecahan ini yang kadang ketika kita tidak saling bisa memahami secara mendalam, akhirnya terjadi perpisahan, perceraian, dan lain sebagainya. Dan hal ini di zaman ini kita mudah. Ada konflik kecil, kalau kita tidak memahami dengan secara akal yang sehat, sesuatu yang kadang kecil itu menurut pandangan kita dan menurut pandangan sekitar, kadang dibuat menjadi sesuatu yang besar. Nah, sesuatu yang besar ini akan menjadikan bumerang dalam keluarga kita. Jadi pemahaman mengelola konflik ini bagaimana menjadi suatu semangat baru di dalam membangun rumah tangga ini dibutuhkan. Kemudian sesibuk apapun kita luangkan waktu bersama keluarga. Harus ada. Tidak peduli kita jadi apapun, bangunan keluarga tetap akan kita bangun. Lah kemudian ketika kita meluangkan waktu bersama keluarga, ini kita ngobrol bareng, bercanda bareng, saling istilahnya orang Jawa guyon. Ini penting dalam rangka apa? Menetralisir, menciptakan suasana baru, penyegaran atau perbaikan-perbaikan, sehingga apa? Untuk hari esok kita ada semangat baru, ada kekuatan baru. Itu salah satu daripada trik-trik membentuk rumah tangga yang harmonis. Kemudian sahabat, contoh di dalam perkataan. Contoh di dalam perkataan kita ini harus lembut. Ingat Rasulullah SAW tidak pernah berkata kasar terhadap istri-istrinya. Rasulullah tidak pernah kasar, bicaranya selalu lembut, dan beliau pemaaf terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan istri. Jangankan memukul, tidak pernah main fisik, tidak pernah. Ucapannya saja lembut. Itu Rasulullah SAW. Sahabat, ada di dalam rumah tangga itu biasanya kita pakai doa mawaddah, yang berarti kasih sayang.
Misalnya dalam acara-acara walimah pernikahan, doakan agar si mempelai berdua sakinah mawaddah, terbangun bagaimana menjalin kasih sayang. Lah kasih sayang ini dibangun dengan jalan apa? Sering misalnya memberikan pelukan, memberikan ciuman kepada sang istri. Ketika seseorang suami itu memeluk istrinya, di situ beban-beban berat yang ia tanggung selama bekerja atau selama dia melakukan perjalanan yang jauh atau melakukan aktivitas-aktivitas yang berat. Kemudian ketika bertemu dengan istrinya selalu berpelukan, selalu berciuman. Ini meningkatkan emosional yang luar biasa di dalam membangun keharmonisan. Jadi sesibuk apapun kita mau pamit atau mau kemanapun, usahakan berpelukan, berciuman, dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan kemesraan di dalam rumah tangga. Sahabat, kemudian karena kita itu berjalan beriringan, saling menopang, maka ketika salah satu daripada pasangan ini melakukan prestasi-prestasi yang luar biasa di dalam rumah tangga, misalnya keberhasilan dalam mendidik anak, keberhasilan dalam mengatur rumah tangga, berikan pujian. Berikan pujian, baik secara verbal maupun non-verbal, baik dengan kata-kata maupun dengan hadiah. Rasulullah juga begitu, memberi hadiah kepada sang istri. Bahkan Rasulullah itu ketika dalam membentuk kasih sayang mawaddah yang luar biasa, pernah itu Nyai Aisyah itu beliau ajak lomba lari. Jadi ketika rombongannya disuruh dahulu, dan Rasulullah mengajak kepada Aisyah ini, Nyai Aisyah, untuk berlomba lari. Luar biasa Rasulullah. Waktu itu Nyai Aisyah masih muda, tubuhnya masih ramping. Sehingga apa? Ketika lomba lari ini Rasulullah kalah. Lah suatu saat diajak lomba lagi, dan Rasulullah menang. Karena apa? Fisiknya Nyai Aisyah sudah berubah menjadi agak gemuk. Nah, hal-hal semacam ini terjadi pada keluarga Rasulullah SAW. Jadi ada semacam candaan, ada semacam istilahnya guruan yang bisa meningkatkan keharmonisan. Ini dilakukan Rasulullah. Jadi berlomba lari dengan Nyai Aisyah. Lah kemudian bagaimana sesama pasangan ini saling mendorong untuk bagaimana mencapai tujuan keluarga. Tujuan keluarga yang ditetapkan bersama, baik dalam tujuan finansial maupun non-finansial, yang telah ditetapkan bersama, itu bagaimana kita saling mendorong untuk bisa tercapai. Kemudian ada tradisi yang diciptakan dalam suatu keluarga. Kita menciptakan satu tradisi, suatu kegiatan rutin di dalam membangun keharmonisan itu. Misalnya kita rekreasi. Ini adalah kegiatan yang menyenangkan. Ini ada. Bukan rekreasi itu kemudian
kita selalu berfokus pikiran kita berimajinasi bahwa rekreasi itu sesuatu yang menghambur-hamburkan uang. Tidak begitu. Jadi bagaimana niat kita itu untuk refreshing dalam rangka menyenangkan keluarga. Yang penting tidak terlalu berlebihan. Jadi rekreasi sesuai kemampuan. Diukur dengan kemampuannya masing-masing. Rekreasi tidak harus membutuhkan biaya besar. Tetapi bagaimana mengemas itu menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ini penting dalam rangka penyegaran keluarga, dalam rangka untuk membangun keluarga yang harmonis. Kemudian salah satu membentuk keluarga yang harmonis itu ada keteladanan. Tentunya orang tua, lebih-lebih adalah seorang lelaki yang menjadi imam. Ini harus memiliki jiwa pemimpin, jiwa yang bisa menjadi teladan bagi keluarganya. Contoh di dalam menegakkan sholat. Kadang kita ini saking sibuknya tidak sempat, tidak pernah sholat berjamaah dengan istri, tidak pernah. Jadi kadang kita itu sudah menganggap bahwa sholat itu sesuatu yang tidak harus dikerjakan berjamaah dengan istri. Kadang kita di luar mungkin sholat, padahal kita kalau pulang ke rumah masih bisa banyak waktu menjangkau sehingga lebih baik kita ibadah berjamaah dengan istri. Kadang sholat berjamaah dengan istri itu menambah suatu kekuatan keharmonisan. Itu kadang banyak tidak dilakukan. Kita lebih memilih sholat sendiri di tengah jalan, padahal waktu kita masih banyak untuk pulang ke rumah sehingga bisa sholat berjamaah dengan istri. Kemudian contoh-contoh kecil yang harus dibangun lagi dalam keluarga itu, kita makan bersama. Zaman sekarang itu makan bersama itu tidak selalu ada waktu, kadang kita hanya tingkatan makan bersama atau kadang tidak dibiasakan dalam rumah tangga. Jadi usahakan hal-hal yang kecil seperti makan bersama, kemudian sholat berjamaah bersama, ini dibiasakan dalam rangka membangun kebiasaan-kebiasaan positif yang menyenangkan. Kemudian kita kembali kepada bahwa keluarga tidak akan punya masalah, pasti akan diuji masalah. Ada sifat pemaaf terhadap kesalahan yang dilakukan pasangan. Ini penting. Kenapa? Ketika dalam terjadi sebuah ketidaksesuaian, ketidakcocokan, kemudian tidak ada salah satu yang mengalah, ini akan menjadi suatu hal yang besar. Maka seorang lelaki harus bisa memberikan sebesar-besarnya, seluas-luasnya kata maaf kepada istri dan sebaliknya. Karena kalau tidak punya jiwa pemaaf, walaupun kadang kita itu kayaknya hidup serumah, tapi tidak ada perasaan bahagia, tidak ada perasaan kita itu tenang. Kenapa? Menyimpan sesuatu yang belum selesai. Ini penting untuk dicerna. Sahabat, kemudian kita di dalam membangun rumah tangga yang harmonis, yang terakhir berbagi kebahagiaan. Contoh kecil di dalam membagi kebahagiaan. Kadang kita itu ketika
di luar rumah. Itu kadang kita makan di warung, ngopi di warung, enak-enak, lupa dengan istri. Padahal kalau kita mau berbagi, entah nanti beli sesuatu dibungkus atau dibawa pulang untuk makan bersama, itu lebih indah. Tapi kadang kita tidak sampai berpikir semacam itu. Kalau sudah di luar, pokoknya cari yang enak-enak, makanan juga yang enak-enak, jajan juga yang enak-enak, yang di rumah tidak pernah terpikirkan. Kadang ini banyak juga terjadi. Jadi tidak ada membagi kebahagiaan bersama-sama. Ini tidak ada. Nafsi-nafsi. Kalau saya waktu di luar ya terserah saya. Lain lagi kalau waktu di dalam keluarga. Jadi ini tidak boleh. Jadi kita itu sesama pasangan berbagi. Berbagi bahagia, juga berbagi dalam mengarungi kesusahan. Saling berbagi. Dan ini kalau insya Allah tercipta, maka keluarga itu akan berjalan sesuai dengan fungsinya, tanggung jawabnya, dan lain sebagainya. Sahabat, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan malam ini. Saya mohon maaf apabila yang kami sampaikan tidak berkenan kita, atau ada ucapan yang kasar, kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.